Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ibu pendidik yang saya hormati, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT. Oleh karena pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan serta kekuatan oleh Allah SWT dalam rangka melaksanakan tugas-tugas kita sebagai pendidik. Jadi terkhusus sebentar ada pun agenda yang akan kita lalui, yaitu soal presentasi yang merupakan salah satu program dari Guru Penggerak yang akan dilaksanakan sebentar insyaallah. Kemudian salam dan selawat apabila kita kirimkan kepada dengan bisa kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, bahkan untuk para kita yang masih konseptun terhadap ajaran-ajaran beliau insyaallah. Jadi adapun acara yang akan kita lalui pada hari ini yaitu yang pertama pembukaan, mana kita sama-sama membuka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Cara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi kepada ibu saya persilakan ikut berdiri. Baik, kita mengangkat acara yang ketiga yaitu pemaparan atau presentasi yang akan dinyatakan oleh Ibu Diana SPD, dan kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu Guru, dan anak-anakku yang diberi kesempatan untuk hadir pada kesempatan hari ini. Puji dan syukur kita senantiasa memanjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan keberkahannya lah sehingga kita diberi kesempatan untuk datang dan berkumpul di ruangan yang sangat sederhana ini dalam rangka mengikuti diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Agam. Kemudian salam dan selawat tetap tercurah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang mengantarkan umatnya dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti pada saat sekarang ini. Adapun praktik yang akan kita
Nurul 1.4 yang merupakan aksi nyata dari kami sebagai calon penggerak angkatan 11 dari Kabupaten ini. Jadi diseminasi budaya positif ini artinya penyebaran pemahaman kegiatan-kegiatan yang bernilai positif di wilayah di kawasan sekarang kita. Nah, adapun yang dimaksud dengan budaya positif di sini adalah nilai-nilai dan kebiasaan baik yang ada di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, berhormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin ada di antara teman-teman yang masih ingat tentang profil pelajar Pancasila, ya, jadi berkebinekaan global, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan itulah tujuan dari adanya pembentukan budaya positif. Selanjutnya, konsep utama dari budaya positif ada 7 poin yang nanti akan kami paparkan di sini. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Jadi kita akan berbagi, berkolaborasi tentang sudut pandang terhadap bagaimana hakikat belajar yang sebenarnya. Kemudian kedua, arti dari disiplin positif. Ketiga, motivasi perilaku manusia, hukuman dan konsekuensi. Kemudian yang keempat, keyakinan kelas. Kelima, posisi kontrol dulu. Dan keenam, segitiga restitusi. Dan yang terakhir ada kebutuhan dasar manusia. Jadi inilah ada 7 konsep yang nanti akan kita berbagi, berkolaborasi bersama. Jadi yang pertama ada pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru di sini dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi berdasarkan prinsip yang memberikan pengajaran kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya dan tahap perkembangannya guna mewujudkan profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi. Kemudian perubahan paradigma. Jadi untuk membangun budaya positif di sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif pula. Nah, lingkungan yang aman, nyaman, agar peserta didik kita itu mampu berpikir secara kritis dan bisa bertindak serta menciptakan pembelajaran yang merdeka, mandiri dan juga bertanggung jawab. Nah, kemudian disiplin itu sangat berkaitan dengan posisi guru terhadap peserta didik. Jadi nanti kita akan diskusikan tentang bagaimana 5 posisi kontrol yang harus dilakukan oleh guru terhadap peserta didik. Kemudian yang kedua, apakah makna dari disiplin? Jadi secara bahasa, jadi disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Disiplin diri itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan atau apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita itu seakan-akan makna kata disiplin telah berubah makna menjadi sesuatu yang menakutkan atau kemudian sesuatu yang harus dilakukan seseorang terhadap orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Kemudian kecenderungan umum yang ada adalah menghubungkan kata disiplin dengan apa yang kita bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Itulah yang terjadi pada secara umum di sekolah. Nah, disiplin positif.
Jadi disiplin itu adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh rasa tanggung jawab tanpa adanya perintah dari orang lain. Nah, kemudian nilai-nilai yang dihargai ini yaitu berupa nilai-nilai kebajikan. Nah, jadi nilai yang sifatnya positif ya, dengan tujuan mulia yang ingin kita capai dari setiap individu. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu biasanya kita sebut dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, terus mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan yang kita capai kepada murid kita di sekolah. Kemudian dari paparan di atas dapat kita simpulkan bahwa disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, ancaman maupun hukuman. Jadi itulah hakikat dari yang namanya disiplin positif. Jadi kita arahkan peserta didik kita untuk berbuat tanpa mereka takut dengan adanya paksaan, hukuman maupun ancaman. Jadi ada datang dari kesadaran sendiri atau motivasi internalnya. Nah, kemudian pentingnya disiplin positif. Nah, jadi kira-kira apa pentingnya, urgensinya disiplin positif sehingga harus kita terapkan di murid kita di sekolah kita. Jadi budaya positif harus kita ajarkan kepada siswa dari sejak dini, karena budaya positif dapat berfungsi sebagai identitas diri dari karakter diri dan mampu menjadi filter dan menyaring murid dalam menghadapi zaman sekarang yang identik dengan zaman teknologi. Dan itulah pentingnya disiplin positif kita tanamkan kepada peserta didik kita. Kemudian budaya positif dapat dilakukan dengan berbagai hal-hal yang bersifat positif pula. Nah, berpikiran positif, berhati positif, kemudian bersikap positif. Nah, salah satu bentuk budaya positif yang dikenal di kelas kita adalah dengan menghadirkan yang namanya kesepakatan, yang sekali adanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Kita melangkah ke nomor 3, yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, jadi motivasi ini adalah suatu dorongan yang menggerakkan hati kita untuk bersemangat dalam melakukan sesuatu dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, kemudian secara umum motivasi itu dibedakan menjadi dua macam. Ada namanya motivasi intrinsik, kemudian ada namanya motivasi ekstrinsik yang seperti sekarang nanti kita akan pelajari. Nah, jadi motivasi itu bisa saja datang dari dalam diri hati kita dan bisa juga karena faktor dari orang lain. Terus selanjutnya ada teori motivasi perilaku manusia. Nah, jadi di sini teori mengatakan bahwa yang pertama secara umum manusia itu berperilaku karena dua hal, yaitu karena motivasi eksternal atau dari luar dirinya, kemudian ada motivasi internal dari dalam dirinya. Nah, kemudian yang pertama di atas yaitu untuk menghadirkan, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, jadi di sini terkadang murid kita berperilaku atau terkadang mereka
mematuhi suatu peraturan yang kita tetapkan dengan tujuan mereka ingin menghindari ketidaknyamanan, mereka takut untuk dihukum. Jadi tidak ada kesadaran dari dirinya untuk berbuat seperti itu, semata-mata untuk menghindari hukuman. Nah, biasanya yang terbesit dalam hati mereka itu apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, itulah dimaksud dengan motivasi eksternal. Jadi belum datang dari dalam dirinya, masih bersifat menghindari hukuman. Kemudian yang kedua ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, jadi biasanya anak-anak kita itu berpikir kira-kira apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan hal ini, apa yang saya dapatkan dari guru saya seandainya saya rajin membersihkan kelas. Nah, jadi mereka itu masih berbuat terdorong oleh adanya ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, motivasi seperti ini masih tergolong motivasi eksternal, ya, karena masih berasal dari luar diri. Nah, kemudian yang ketiga ada berperilaku untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan yang sesuai dengan harapan kita. Nah, biasanya anak-anak itu berpikiran saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi inilah yang mereka pikirkan. Jadi entah itu ada hukuman atau entah itu ada imbalan dari seseorang, kalaupun tidak ada, mereka tetap melaksanakan, mereka tetap mengerjakan tanggung jawabnya untuk disiplin, untuk datang tepat waktu di kelas. Nah, jadi karena ini merupakan motivasi yang sudah hadir dalam diri mereka, ya, tanpa imbalan atau tanpa hukuman mereka akan tetap mengerjakannya. Jadi inilah namanya motivasi internal. Nah, jadi dari ketiga teori ini kita usahakan kita mampu menghadirkan motivasi internal pada murid kita supaya dia tidak disuruh, dia tidak dihukum, mereka melakukan sendiri. Nah, jadi motivasi internal adalah tujuan menciptakan yang namanya disiplin positif. Kemudian selanjutnya ada perbedaan hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Jadi di sini ada hukuman dan konsekuen sebab akibat. Nah, jadi yang namanya hukuman adalah biasanya bersifat sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Sedangkan kalau konsekuensi atau sanksi sifatnya sesuatu yang harus terjadi dan mesti terjadi, tetapi dia tidak menyakitkan. Ya, jadi itulah perbedaannya. Kemudian yang kedua, membuat anak sakit, baik itu sakit fisik maupun sakit hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau hukuman, sedangkan kalau konsekuensi bisa membuat anak merasa tidak nyaman, tetapi dalam jangka waktu yang pendek. Jadi ada jangka waktu lama, ada jangka waktu yang pendek. Kemudian ketiga, anak membenci kedisiplinan. Kalau anak-anak terus dihukum, maka otomatis dia akan membenci disiplin. Nah, sedangkan kalau konsekuensi, anak akan menjadi menghargai disiplin itu. Kemudian hukuman itu biasanya bersifat paksaan, sedangkan kalau konsekuensi ada stimulus dan tanggapan. Terus biasanya hukuman itu mendorong anak menyakiti dirinya sendiri, karena merasa tersakiti, dihukum terus. Nah, kalau konsekuensi mendorong anak agar menyelesaikan diri. Kemudian konsep diri yang buruk untuk hukuman, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Nah, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan supaya tidak dihukum, sedangkan kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Terus biasanya hukuman itu akan
bersalah dan dipermalukan, tak ada harganya lagi. Kemudian kalau konsekuensi ada kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, tetapi sifatnya untuk sementara waktu, jadi tidak berjangka panjang. Dan itulah perbedaan hukuman dengan sanksi atau konsekuensi. Nah sekarang di sini ada beberapa tindakan guru, ada juga kira-kira termasuk hukumankah atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan menulis kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Hukuman, jadi ada dua macam. Nah kemudian kalau yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Hukuman atau konsekuensi? Kalau murid diminta untuk push up 15 kali tidak menggunakan masker di sekolah. Berikutnya, menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coretnya. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Terus lari mengelilingi lapangan basket lari karena terlambat 10 menit. Pelajaran PJOK. Nah, coba kita buktikan dulu jawaban Bapak ini. Jadi, iya. Nah, kira-kira kenapa ini mencatat 100 kali termasuk dari hukuman? Ya, benar sekali. Jadi kalau kita lihat soalnya tidak ada kaitannya terlambat sekolah dengan menulis dia. Nah, jadi bisa membedakan apa? Dia ada tidak menulis. Iya. Jadi ini tergolong hukuman karena tidak ada hukuman terlambat sekolah dengan menulis. Nah kemudian lari mengelilingi lapangan ketika terlambat termasuk hukuman. Iya karena kita sudah menghukum anak walaupun sebenarnya dia terlambat tetapi kenapa harus berlari di lapangan. Nah kemudian menggantikan kertas teman telah dicoret. Itu sekali termasuk konsekuensi rasa tanggung jawabnya karena dia sudah yang mencoret kertas temannya. Kemudian membersihkan tumpahan di meja karena dia yang menyenggol. Konsekuensi dia harus bertanggung jawab. Nah kemudian kalau mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat pada saat jam olahraga, kira-kira hukuman atau sanksi? Ya sanksi. Kenapa sanksi atau konsekuensi? Karena mungkin pada kesepakatan kelas yang dilanggar sehingga timbullah sanksi bahwa kalau kita terlambat mata pelajaran ini maka kita akan mendapat hukuman seperti ini. Iya benar sekali. Jadi kembali kepada keyakinan atau kesepakatan kelasnya. Dan mungkin saja teman-temannya pada saat itu sudah duluan melakukan pemanasan lari lapangan. Jadi dia termasuk konsekuensi karena pada saat pelajaran olahraga. Jadi nah, sebelum masuk di keyakinan kelas, keyakinan yang keempat, materi keempat keyakinan kelas, adakah tanya atau kita SBK dulu? SBK dulu? Ya, ada di SBK-nya sederhana saja. Jadi kalau dibilang tepuk
satu. Nah, jadi ice breaking ini berjudul tepuk berpola. Jadi kalau tepuk satu, tepuk satu kali kanan. Tepuk dua, kanan kiri. Tepuk tiga, kanan kiri atas. Ya, tepuk empat, kanan kiri satu kali. Tepuk lima, kanan kiri atas. Iya, kita tes dulu. Tepuk dua, tepuk tiga, tepuk lima. Jadi karena berpola Bapak Ibu, jadi kita kayak drama, tek 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 tek. Dua kali, satu kali. Tepuk lima, tiga kali tepuk lima. Nah, terima kasih. Ya. Jadi kita lanjut di materi nomor 4-nya, keyakinan kelas. Nah, jadi adapun pengertian dari keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati secara umum, secara universal. Kemudian ciri-ciri dari keyakinan kelas ini sifatnya lebih abstrak daripada peraturan yang telah dirinci dan abstrak. Kemudian keyakinan kelas itu biasanya berupa pernyataan universal yang dibentuk dalam kalimat positif. Ya. Kemudian keyakinan kelas itu tidak dibuat dalam jumlah yang banyak sehingga mudah diingat oleh murid dan mudah dipahami oleh warga kelas. Terus pembuatan keyakinan kelas itu seharusnya melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan yang namanya curah pendapat dan diyakini kembali dari waktu ke waktu. Kemudian tahapan dalam membuat keyakinan kelas, saya rasa Bapak Ibu sudah melaksanakan semua. Jadi tahapannya yang pertama itu biasanya kita bagikan kertas ke semua murid. Terus mereka menuliskan apa kira-kira kesepakatan yang ingin mereka laksanakan. Terus kedua mereka menempelkan di papan tulis. Setelah itu kita pilih kira-kira mana jawaban dari murid yang dominan yang ingin kita tampilkan di keyakinan kelas. Setelah itu keempat kita mengganti kata-kata negatif menjadi kata-kata positif. Misalnya ada siswa yang menulis dilarang membuat sampah. Nah, kalau kita rubah menjadi kata yang positif menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Jadi dihilangkan, kalau bisa dihilangkan itu kata tidak. Iya. Kemudian kalau sudah disepakati kita pajang dalam poster yang kita tempelkan di kelas kita seperti yang ada di kelas kita masing-masing. Nah, di sini ada tulis lagi Bapak Ibu tentang ada beberapa peraturan, terus keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Nah, yang pertama selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira nilai kebajikan yang bagaimana kita tuliskan di sini. Kalau selalu mengembalikan buku ke tempatnya, disiplin. Nah, terus yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira kebajikan apa yang dituju di sini? Boleh menghormati orang lain, biasa menghormati. Kemudian hari di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran selesai, disiplin. Terus dilarang melakukan kekerasan, saling menghargai, menghormati, keamanan, ya. Terus dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Terus pergantian atau menunggu giliran, budaya antri boleh. Terus menggunakan masker, kesehatan. Terus jangan berlari di kelas atau di koridor, keselamatan boleh. Kita
cek dulu jawabannya. Jadi inilah nilai-nilai kebajikan yang dituju dari setiap peraturan yang ada. Misalnya nilai-nilai yang dimunculkan adalah tanggung jawab kalau dia harus mengembalikan buku ke tempatnya, bertanggung jawab. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, otomatis nilai kebajikan yang dituju adalah kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor untuk menjaga keselamatan maupun keamanan. Kemudian kita masuk di nomor 5, pembahasan nomor 5, posisi kontrol guru. Nah, jadi posisi kontrol guru ada 5 macam. Yang pertama, posisi guru sebagai penghukum. Kemudian posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian posisi sebagai teman. Kemudian posisi sebagai pemantau. Terakhir posisi sebagai nanti ini ada videonya Bapak Ibu yang bisa kita membedakan kira-kira bagaimana nada suaranya guru kalau memposisikan dirinya sebagai guru penghukum, bagaimana kalau sebagai teman, bagaimana kalau sebagai pendidik. Nah, kalau penghukum, jadi nada suara yang dia gunakan adalah tinggi. Nah, kemudian mata melotot. Terkadang jari menunjuk-nunjuk dan memaki-maki. Nah, kira-kira bagaimana perasaan murid kita kalau kita berbicara seperti itu kepada murid kita kalau datang terlambat? Tegang, takut, dan pastinya stres. Ya. Iya. Jadi kemungkinan yang mereka alami, mereka akan menjadi murid yang pemarah, pendendam dan agresif. Ya, bertambah nakal. Nah, kemudian terkadang dia melakukan hal-hal yang jauh lebih buruk, misalnya menghabiskan ban motor gurunya dan sebagainya. Kemudian posisi guru pembuat rasa bersalah. Jadi biasanya nada suaranya itu halus, sedih, kemudian bahasa tubuhnya merapat pada anak. Jadi inilah biasanya bahasa yang digunakan. Jadi kira-kira bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Kalau seolah-olah kita membuat murid tersebut bersalah, dia sudah kecewa, tidak percaya diri. Iya, jadi betul sekali Bapak Ibu. Akibatnya murid akan merasa bersalah, ya, karena telah mengecewakan ya bapak atau ibu gurunya, karena dia sudah merasa gagal. Kemudian ada posisi teman, biasanya suara akrab atau ramah, bercanda, tetapi ternyata masih ada di sini kekurangannya. Yang ketiga. Kemudian yang keempat ada posisi sebagai guru pemantau. Jadi misalnya di sini kalau murid datang terlambat 5 menit, berarti dia nanti kalau waktu istirahat harus tinggal di dalam kelas selama 5 menit mengganti. Ya, jadi biasanya ada hitung-hitungan waktu di sini. Memantau, tugasnya untuk memantau. Nah, tentunya pemantau ini ada juga efeknya bagi murid. Nah, tentunya harus kita hindari. Nah, yang terakhir ada posisi manajer. Kata manajer berarti agak lebih tinggi lagi, artinya bermakna lebih positif dari keempat posisi guru yang tadi, mulai dari penghukum, pembuat rasa bersalah, terus pemantau sebagai teman. Jadi posisi manajer inilah yang merupakan kalau bisa kita terapkan pada murid-murid kita. Nah, untuk lebih jelasnya kita menyaksikan video bagaimana seorang guru
mempraktekkan 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Wilson dan contoh penerapannya. Inilah contoh 5 posisi 5 posisi kontrol. kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus yang lain yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini pertama posisi penghukum. Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Karena nggak ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya kak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut,
Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri dalam segala negara dan tidak sanggup membahagiakan seorang lain. Ketika dia mengambil posisi yang biasa besar, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu paling kencang. Kenapa sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kesenjar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi tenang, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersandar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa soal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa soal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu turun kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Jadi itulah 5 posisi kontrol guru terhadap muridnya. Dari ke 1 sampai ke 5 posisi kontrol yang telah dipaparkan, kira-kira mana posisi kontrol yang sering kita lakukan pada murid kita? Teman, pemantau. Nah, seharusnya mana yang harus kita laksanakan? Posisi sebagai apa? Ya. Jadi sebisa mungkin kita melaksanakan posisi yang kelima, yaitu posisi sebagai guru yang manajer. Karena inilah posisi kontrol yang tertinggi supaya menumbuhkan keyakinan dan motivasi intrinsik dari peserta didik. Nah, kemudian yang keenam ada segitiga restitusi. Jadi apa itu restitusi? Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan
karakter yang jauh lebih kuat. Jadi restitusi ini merupakan proses kolaboratif, adanya kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi mencari solusi untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi. Kemudian restitusi juga ini membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Kemudian bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ini menurut Diane Bosen tahun 2004. Nah, ciri-ciri segitiga restitusi. Nah, biasanya bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Terus memperbaiki hubungan antara murid dengan guru maupun murid yang lain. Kemudian adanya tawaran dan bukan berupa paksaan. Terus keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri murid. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang murid itu belum penuhi sehingga dia melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari keyakinan kelas yang sudah ada. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik kita terapkan. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian 8, restitusi fokus pada mencarikan solusi. Yang mencarikan solusi jadi bukan untuk menghakimi. Terus ke 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi itulah ciri-ciri dari segitiga restitusi. Nah, jadi segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Jadi tahap yang pertama kita menstabilkan identitas. Jadi kalau misalnya ada murid kita yang mempunyai perbuatan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas atau menyimpang dengan kesepakatan kelas, nah tahap pertama yang kita lakukan adalah distabilkan dulu identitasnya, distabilkan suasana hatinya, jangan langsung memberikan hukuman. Nah, kemudian umumnya kata-kata yang bisa kita ucapkan kepada murid kita pada tahap yang pertama ini untuk menstabilkan identitas murid adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal tersebut. Jadi kita stabilkan dulu suasana dan emosi hati murid kita. Kemudian tahap yang kedua dalam segitiga restitusi adalah memvalidasi tindakan yang salah. Dan validasi tindakan yang salah. Adapun kata-kata yang biasanya kita ucapkan adalah kira-kira kamu tentu punya alasan mengapa kamu terlambat datang ke sekolah. Nah, itulah di tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Terus yang ketiga, tahap yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Setelah si anak menceritakan alasan mengapa dia terlambat, kita melangkah ke pertanyaan, kira-kira karena kamu sudah terlambat alasannya begini, kira-kira keyakinan apa yang kamu langgar terhadap perbuatan tersebut. Kemudian nantinya kamu ingin menjadi orang apa kalau kamu ingin memperbaiki kesalahan yang terjadi. Jadi inilah 3 tahapan dari yang namanya segitiga restitusi. Jadi untuk lebih jelasnya, marilah kita menyaksikan video penerapan segitiga restitusi.
Iya. Sudah lama ya ketemu saya. Sama Pak kayak begitu. Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain di depan mereka Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman yang lain. Oh begitu. Jadi inilah tahap validasi tindakan yang salah. Tahap kedua. Iyalah, saya diam aja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya disuruh fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak menjadi gagal lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya mendekat saja. Sudah dulu padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mendapat Jadi tahap ketiga menanyakan keyakinan kelas apa yang dia sudah langgar. Jadi tahap ketiga yaitu restitusi. Capek Pak jadi semangat. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu. Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak bersikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa berproaktif mulai dengan diri sendiri. Saya bisa menjadi sabar, mengambil kebijakan berpikir, Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali Pak. Dan untuk aku, Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? saya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menghadapi. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Jadi inilah 3 tahapan dari seri 3 restitusi. Jadi bisa kita berikan kepada anak-anak kita yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Kemudian yang terakhir dari materi diseminasi budaya positif adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5 macam. Yang pertama adalah ada untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua ingin dicintai dan dimiliki. Kemudian ketiga adanya penguasaan. Terus keempat ada kebebasan. Terus yang kelima ada kesenangan. Nah jadi inilah 5 kebutuhan dasar manusia yang apabila salah satu dari 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka akan menyebabkan murid kita melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan dan tidak sesuai dengan apa yang kita yakini bersama. Nah, jadi sebelum kita memutuskan untuk memberikan hukuman, alangkah baiknya kalau kita mencari tahu kira-kira apa alasannya sehingga anak ini terlambat ke sekolah. Makanya penting adanya yang namanya segitiga restitusi. Nah, mungkin sampai di sinilah pemaparan materi dari diseminasi budaya positif modul 1.4 pada siang hari ini. Kemudian saya juga sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Guru dalam berkolaborasi dan berbagi praktik baik. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita boleh
Ya, ini kan tadi sementara materi yang dinyatakan oleh Bujang Student sangat menarik ikuti. Jadi yang pertama ini kita ucapkan terima kasih. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah ya kegiatan kita pada saat ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini selalu mengucapkan Allah SWT dan kita bersama menutup acara ini. Bulatkan tekad, kuatkan hati, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Dan saya akan bangun dari awal. Seluruh tidak orang pada terima kasih. Rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.